ekspresi mahabbah itu ya macam-macam. Dulu sahabat ya gitu. Sahabat itu ada yang enggak kenal wajahnya Nabi sama sekali sampai akhir hayatnya. Ketika ditanya, "Loh, kamu itu sahabat kok enggak tahu wajahnya Nabi?" "Saya enggak pernah berani memandang Nabi karena ijlalan Nabi. Terlalu menghormati saya sehingga enggak berani memandang wajahnya." Ada sahabat sing penggaweane delok wajah Nabi sampai bisa nyifati alfiu faminunil hajib, sampai bisa nyifati detail karena delok wajah Nabi itu ibadah. Ada seorang wali ditanya, "Kalau kamu di surga ingin enggak melihat Allah?" "Enggak." Loh, tapi semua orang ingin melihat Allah. "Unazzihu dzalikal jamal an-nadhari misli." Ben gak elek-elek Allah tak delok terima aku. Wong ra jelas. Berarti kok delok pengiran. Banyak. Jadi justru tapi karena saking takzimnya. Enggak lah, mosok sak aku kok. Makanya saya berkali-kali cerita. Menurut kesepakatan ulama, soft awal itu paling baik. Tapi banyak juga wali yang kalau sholat itu di belakang. Koyok paling bener yang kok ngarep gitu. Lu bayangkan misalnya kamu semangat di soft awal di Masjid Haram, jebule sholatnya salah. Itu dari malaikat gayane kok ngarep, jebule ra roh. Ini di sini-sini wong. Jebule bodoh gitu. Gayane kok ngarep jebule. Coba orang kalau sowan Mbah Mun yang berani di depan itu kan ya ketuanya atau jubirnya kan. Yang merasa ndak pati pinter-pinter kan mesti di pojokan. Artinya sudut pandang seperti itu ya sah saja, apa? Sah saja. Makanya banyak sahabat yang jarang sowan Nabi, alasannya takut ganggu Nabi. Banyak yang sering sowan Nabi, alasannya seneng Nabi. Yang sowan ya seneng Nabi, yang enggak sowan alasannya seneng. Loh, Nabi itu tokoh, punya keluarga, punya anak. Kalau saya sering sowan berarti sering ganggu. Yang sering sowan dia alasan ini khazanah kita harus istifadah. Jadi zaman dulu dia biasa dua sahabat, yang satu milih mahabbah itu milih sering sowan, yang satu juga mahabbah milih tidak sering. Karena pertanyaannya bisa dibalik kan, sering sowan apa sering ganggu coba. Nabi Abedar, "Assalamualaikum." Nabi nimang cucunya, "Assalamualaikum." Ayo bener yang sowan apa bener yang enggak kalau seperti itu. Akhirnya terus diatur sedemikian rupa oleh Quran. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Jadi sahabat kalau mau sowan Nabi ya nunggu di sufah. Kalau Nabi keluar berarti milik publik. Sekali masuk ke dalam tidak ada sahabat yang berani sowan. Itu la tadkhulu buyutan nabi illa ayyudzana lakum. Kalau soal sampai masuk dalam harus nunggu dipanggil. Karena sekali Nabi masuk dalam itu milik privat keluarga, milik istrinya, milik cucunya, milik keluarganya. Jadi Nabi sekali keluar ke ruang itu berarti milik publik. Itu terus jalan tengah. Karena kalau langsung masuk, bayangkan saya itu sering menyaksikan. Mbah Mun habis ngaji 2,5 jam ngaji Jalalain, baru masuk, "Assalamualaikum." Padahal yai mungkin mau ke kamar mandi, mau ini itu. Jadi dulu itu Quran sangat modern. Sebelum ada dokter ngatur tamu, rektor ngatur tamu itu Islam sudah modern. Dia kan gak fair kan? Misalnya saya ke Unisma harus janjian pakai ini, terus kalau misalnya ke sini selonang-selonang kan lucu kan, mentang-mentang kiai terus juga sowan-sowanan selonang-selonang. Padahal kalau kita mau ke mereka pakai protokol. Sering tidak fair dunia ini, tapi karena aku kiai ra oleh gelo ya sudah. Akhirnya saya memutuskan gak gampang kemana-mana karena itu. Saya sering didatangi ajudannya menteri, "Gus, mau ada tamu dari Jakarta tanggal ini, mesti saya bilang, mereka milih tanggal yang mereka kosong. Kok tidak mikir apa pas itu kosong? Tak jawab enggak lah, sebelum diatur bahasanya dan tawaduknya gitu. Akhirnya dibalik, datang lagi, "Gus, jam jenengan kosong apa, kita menyesuaikan." Lah itu lagi dia akhlak kata saya. Itu baru punya akhlak kata saya. Bukan masalah gengsi ya. Saya sendiri itu dolan ke alumni itu jarang, karena ya takut. Kiai kan yo nganggur, jam 09.00 nganggur, jam 10.00 nganggur. Bisa saja alumni itu kerja di pabrik, bisa saja yang latihan ekonomi di pasar. Jika kalau saya datang jam 9, iki kiai sing nilai santri ini, apa kiai sing ganggu santri? Nah karena orang ini melakukan rutin, gak kok berpikir, pokoknya ngono jenenge silaturahim. Mau nyerah kok berpikir, padahal kalau diangen-angen, ini kiai yang nilai santri ini, apa kiai yang ganggu santri ini karena datang di jam kerja. Nah, bayangkan kalau kebenaran dulu itu dikawal oleh satu peradaban perang. Jadi Nabi sesuai diangen-angen Pak Nabi. Perang Badar menang Nabi, perang Uhud menang wong kafir, perang ini gonta-ganti. Apapun itu yang penting satu kesimpulannya, cara Rasulullah kesimpulannya satu.
Orang nggak kober mikir kebenaran secara mengendapkan pikiran dengan pikiran jernih. Maka hebatnya Nabi ketika perjanjian, pokoknya saya minta nggak ada perang. Dan orang yang boleh mendiskusikan Islam. Itu luar biasa idenya Nabi. Karena bawaan perang itu orang kan nggak kober mikir. Ibarat seorang misalnya senang satu perempuan, ketemu rivalnya langsung perang kan gak mikir. Tapi kalau kau bermikir, dia ngenangen cawe wedok iku ora seneng aku. Untungnya apa untuk wong ayu ora seneng, malah mau loro hati. Terus sudahlah, buruan dialihkan kemana kan gitu. Itu nak mau amen WA nan tukaran lewat SMS atau tarung langsung ora kau bermikir. Tapi kalau kau bermikir, akhirnya berpikir perempuan tadi sebenarnya yang disenangi siapa? Oke, ternyata senang Pak Erick. Sudah kita ngalah. Karena tidak ada nikmatnya kan menikahi perempuan yang sama sekali tidak mencintai kita. Tapi kalau nak kau berpikir pokoknya diprovokasi, wah kau kalah mbek A, kau kalah mbek B. Pikirannya kan ojo sampai kalah. Bareng wis menang ternyata ada lah. Nah, bayangkan Islam itu seperti itu dulu, dipertarungkan. Wong Islam itu dinu aklin. Agama yang diterima dengan akal sehat, tapi sekarang ukurannya perang. Sing menang berarti bener, sing menang bener. Kan terus jadi repot. Itu Nabi tidak ingin, makanya Nabi ingin sudahlah, nggak ada perang. Nah, makanya kata Imam Zuhri, fathul Islam terbaik adalah orang boleh diskusi tentang Islam dan tidak ada perang. Lagi-lagi penting, tidak perang itu penting, silmun itu penting, perdamaian itu. Setelah tidak ada perang, akhirnya fatafawadu fil hadis wal munaza'ah, orang boleh diskusi apa saja, termasuk boleh adu polemik. Konsep satu Tuhan dan Tuhan banyak diperdebatkan. Akhirnya Nabi secara riwayat bisa menjelaskan. Muhammad, urusan kita banyak. Kalau Tuhannya satu tidak cukup, Tuhan harus banyak untuk menyelesaikan berbagai urusan. Ada Tuhan bagi rektorat, bagi macam-macam kan. Ada Tuhan untuk ngurusi utang, ngurusi BPKB, macam-macam. Terus kata Rasulullah, enak saja Nabi jawabnya. Ya kalau kamu punya majikan banyak, perintahnya beda-beda. Kamu mangkel enggak, bingung enggak? Ya susah, Mat. Kalau majikannya banyak, perintahnya beda-beda, kita jadi repot. Senang mana? Senang majikan satu. Ya sudah, Tuhanmu itu majikan kamu. Kalau Tuhannya banyak, perintahnya macam-macam, kamu yang repot. Akhirnya ya sudah, Tuhannya satu aja. Itu ya barokahnya diskusi tadi, barokahnya enggak perang. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salamal lirajul hal yastawiyani masalah. Terus alhamdulillah. Jadi orang yang paling kafir pun saat itu taslim. Ya, ini kembali ke kalimat la ilaha illallah. Saya tidak perlu provokatif, pasti teori saya itu benar. Bukan saya bilang benar itu karena sombong, enggak. Ini sesuai teks. Misalnya begini. Benar enggak kelompok takfiri yang suka ngafirkan orang lain? Itu pasti tidak benar. Logikanya gampang. Orang yang kafir 70 tahun saja dengan melafadzkan la ilaha illallah menjadi muslim. Masa dengan kalimat yang sama yang muslim menjadi kafir? Itu logikanya kan enggak ketemu. Orang kafir 70 tahun untuk menjadi muslim disuruh baca apa? La ilaha illallah. Tapi gara-gara baca la ilaha illallah nyekel patok jadi kafir. Pertanyaannya, loh ini kalimat apa? Kalimat untuk mengkafirkan apa kalimat untuk mengislamkan? Karena yang kafir dengan kalimat itu menjadi Islam, ternyata yang Islam dengan kalimat itu menjadi kafir. Itu ketemu enggak cara logika itu kan enggak ketemu kan? Makanya cara pikirannya Abdul Hasan Asyadzili, dan saya setuju pikiran itu. Istighfar ini boleh orang Jawa Timur protes karena kadang beda manhaj, tapi jangan protes saya, protes Abdul Hasan Asyadzili, kualat mesti sampean. Ketua Torekoh napa? Sadziliyah. Cara madzhab Sadzili, dan Anda boleh berbeda madzhab. Cari khasnya wong kampus iki wani beda. Beda kapasitas lah pokoke butuhe beda. Dan ketok pinter, ketok kritis tuh. Cara madzhab Abdul Hasan Asyadzili itu gini Pak Rektor. Jadi istighfar itu baik. Tapi ba'da kamali tauhid, setelah tauhidnya itu benar. Alasan beliau masuk akal. Ketika ada ayat fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Bihadil kalimah. Jadi orang boleh istighfar setelah tauhidnya benar. Alasannya Abdul Hasan Asyadzili begini. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan kepada mereka yang kafir, sekali mereka tidak kafir, maka otomatis dosanya masa lalu diampuni. Pertanyaannya, yang bisa menghentikan kekafiran itu kalimat apa? La ilaha illallah. Dengan hanya melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, langsung yughfar lahum ma qad salaf, langsung dosanya diampuni.
berarti yang menjadi pengampun dosa lah, penyebab pengampunan itu apa? La ilaha illallah. Itu bahkan orang kafir belum istighfar. Di ayat itu kan Allah enggak mensyaratkan setelah la ilaha illallah istighfar baru diampuni, enggak. Asal la ilaha illallah langsung yufar lahum maqad. Saya ulang lagi ya, jelas ya. Jadi kulil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum maqad. Nah, sekarang iyantahu, mereka berhenti dari kafirnya. Syaratnya pakai apa? La ilaha illallah Muhammadur, itu langsung yufar lahum maqad. Artinya apa? Ghufranullah itu bisa didapat hanya dengan mujarradut tauhid, yaitu hanya dengan melafadzkan kalimat thayyibah. Dan sahnya istighfar juga berdasar kalimat thayyibah itu. Misalnya gini, orang kafir sebelum Islam melafadzkan astaghfirullah, 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 kira-kira diterima enggak? Enggak kan? Karena syaratnya istighfar ba'dat tauhid. Nah, makanya dalam mazhab Sadili istighfar itu setelah la ilaha illallah. Karena cara pandang ya seperti itu. Jadi fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzam. Jadi dengan kebenaran tauhid saja ini sudah cukup kita insyaallah layak diampun. Karena innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi orang yang tauhidnya benar itu bisa diampuni Allah asal tauhidnya benar. Itu Allah ngendikan liman yasha wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dawuh Imam Suyuti walam yakun liman yastaghfir. Jadi orang yang bertauhid secara benar meskipun gak sempat istighfar itu tetap potensi diampuni. Karena bawaan tauhid itu sudah menjadi layak diampuni. Kayak orang kafir sekali ngelafatkan kalimat tauhid, mbok gak istighfar langsung diampuni. Nah, karena melihat seperti itu terus orang berlomba-lomba memperbanyak jumlah ngelafatkan la ilaha illallah. Jadi kita-kita yang alim, kita semua, saya tidak bilang saya, kita termasuk yang di pinggir-pinggir saya, ngaku alim ora masalah lah sopai. Kita semua yang alim-alim itu tahu bahwa la ilaha illallah itu super. Sudah bawaannya tauhid, juga punya kelayakan Nah, kemudian nasib kita agak sial. Malah kalimat ini dituduh bid'ah, dituduh khurafat. Mergo Nabi enggak pernah tahlilan, Nabi enggak pernah. Nabi enggak pernah tahlilan, kalau diartikan Nabi ora tau maca la ilaha illallah, enak gak kalimat ini. Nah, ini provokatif ini. Jadi ini sudahlah keanehan-keanehan ini kita terima karena ciri utama wali, ciri utama ulama itu wa'udhu fisabili, harus pernah disakiti. Jadi kalau Unisma sakit karo dituduh apa? Dituduh bid'ah itu berarti belum calon ulama. Calon ulama itu wa'udhu fisabili, harus disakiti. Jadi kalau kamu disalahpahami itu ya harus santai. Iya, termasuk provokatif tadi. Termasuk diatur tadi itu. Jadi kalau cara berpikir kan, karena mereka itu memang kalau kita turutin itu memenya itu terlalu, kadang menghujat kita itu enak ya jadi GNU, ada orang mati datang, kiainya dapat makan, dapat rokok, terus pulang. Jadi apa? Terus kita kayak tersangka terus. Kita kan kayak tersangka terus, tertuduh terus. Terus yang orang NU ya memenya juga nggak kalah ekstrimnya. Boleh ya ajaran orang nggak boleh ngasih-ngasih kiai gitu. Berarti boleh dong ajaran kikir. Jadi memang kadang apa ya, cangkem elek lah bahasa kasarnya itu. Itu memang kadang lebih mengenakan kalau kita datang ke acara mayat kan dapat makan, dapat minum. Kalau yang sohibul bait rokok ya dapat rokok. Kalau kiainya dapat wajib, kadang 20.000, kadang 50.000. Terus memenya itu kok setega itu ya, ada orang meninggal kok malah kita makan-makan. Seakan-akan kan kultur ini biadab kan gitu. Tapi yang orang NU kebalikan bales. Oh ternyata nggak boleh ya mayit disodakoi. Ternyata nggak boleh ya orang dermawan. Berarti Islam membolehkan medit ya gitu. Yang model ini kan. Tangan-tangan itu luwih mandi timbang takbir ya kan. Karena ini kan memicu emosi kan. Memicu apa? Emosi. Nah, tapi saya kalau disuruh bela mana itu tidak ada yang saya bela. Ya seorang sudahlah, kalau mau nganggur saja sudah itu. Ya tapi itu memang apa ya? Itu khazanah Islam. Ada yang kritik, ada yang enggak. Ya itu memang khazanah. Ya biasa aja kalau saya biasa. Karena dulu ulama itu sudut pandangnya itu ya seperti itu.
Ada yang ulama suka ibadah itu sholat, ada yang milih tidur. Sampai Imam Ghazali bilang suatu saat ibadah terbaik di zaman akhir itu tidur. Kan? Sholat saja kalah sama tidur kan. Tapi itu loh ya, yang wajib tetap loh, terus kamu gak sholat wajib. Begini beliau mencontohkan itu. Ada orang sholat tahajud terus obsesinya itu ingin hajatnya terkabulkan. Sementara yang tidur obsesinya nikmati rahmatnya Allah, boleh tidur, bisa tidur. Kata Imam Ghazali, timbang kita tahajud terus nuntut pangeran aduk turu katanya. Mergo engko dia akibat terus setan memberi bisikan, "Lho nyatanya kamu tahajud ya gak terkabul." Berarti cerita bahwa Nabi ngendikan kalau doa tahajud mustajab enggak. Daripada ngono ki aduk turu ora tau ndonga. Timbang abri-abri Islam timbang elek-elekin apa? Islam. Jadi ulama itu mulai dulu itu sudah berpikir. Banyak orang menjadikan tahajud, sholat malam itu media untuk hajatnya. Dan kalau nggak kesampaian ini mutung. Nyalahkan kiainya ijazah ramandi. Macam. Daripada ngono ora usah apa? Tahajud turu. Dan jenis kayak ini tuh banyak. Makanya ulama kayak saya itu saenake dhewe itu ya jarang. Saya sering didolani muhibbin terus bilang, "Gus, saya doakan gini-gini, saya mau nyalon bupati atau saya gini." Saya bilang, "Gak waduh orang donga, nak ra mandi darane ulama dongane ra mandi." Nak mandi, kamu jadi bupati tetap nganggep karena beli. Sopo sing ra roh bupati saiki gak beli? Ribet kan? Ketika mereka jadi ngunsurkan doa kamu apa karena kemarin beli? Yang beli maksudnya enggak beli enggak usah tersinggung. Jadi ribet ngadepin. Tidak artinya gini loh, doa itu jangan dipakai begitu. Kalau minta nasihat, tak nasihati jadi bupati yang baik, gubernur yang. Kalau minta doa itu resikonya. Akhirnya gigi kalau diminta doa ya doa, sebenarnya diisinya itu gak doa kemenangan. Itu doa selamat gitu. Karena ribet. Makanya Islam itu doa itu setelah iman. Aturan iman benar baru doa. Aturan iman benar termasuk Allah itu yaf'alu ma yasha, boleh melakukan yang dikehendaki. Allah enggak boleh terdikte oleh doa kita, enggak boleh. Ya saya ulang lagi ya, mazhab Hasan Asy'ari ini khas kita. Jadi la ilaha illallah itu didahulukan sebelum istighfar. Tapi kebalikannya mazhab Imam Sanusi itu dibalik. La ilaha illallah itu kalimat yang sakral. Karena yang sakral dibutuhkan muqaddimah, yaitu yang melafadzkan harus yang sudah bersih, yang sudah steril itu baru melafadzkan la ilaha illallah. Maka dalam mazhab Sanusiyah istighfar dulu baru la ilaha illallah. Nah, cara mazhab Abul Hasan Asy'ari kebalikan, istighfar itu sah setelah sahnya tauhid. Kamu ikut mana? Asy'ari apa Sanusiyah? Alhamdulillah sama-sama tidak paham ya sudah. Akhirnya sudah. Ya enggak kemana-mana kan gitu. Jadi apa ya? Terus ini saya teruskan, ini biar khas pesantren atau khas NU lah, kalau bahasa Pak Rektor khas NU. Ini ben sampean tahu beberapa perbedaan itu lazim. Halaman 24. Ya, halaman 24 sama 25. Tak baca, ini masih orisinil. An Sufyan bin Uyainah, ini juga gurunya Imam Syafi'i. Kata Sufyan bin Uyainah, beliau cerita, kana Isa wa Yahya alaihi wasallam ya'tiyanil qaryah. Fayas'alu Isa an syirari ahliha. Wa yas'alu Yahya an khiyari ahliha. Jadi Nabi Isa dan Nabi Yahya itu satu generasi, sama-sama masih muda. Kalau di satu kampung yang Nabi Yahya tanya, ini keluarga terbaik siapa? Saya mau nginap di situ. Karena kumpul orang baik itu nyaman. Kalau Nabi Isa kebalikan, keluarga terburuk mana ya, saya tak di situ. Nah, terus akhirnya faqala lahu Yahya, lima tanzilu ala syirarin nas. Kenapa kalau kamu bermalam kok malah kumpul orang-orang yang nakal? Innama ana tabibun udawil mardo. Saya ini nabi, para dokter. Di mana-mana dokter yang ngumpuli yang sakit, ngobati yang sakit. Makanya di NU itu ya banyak kiai jazab mengumpuli yang nakal-nakal. Nak tepak yang ngentas yang nakal, nak ra tepak ya katut. Ini adu nyali lah sudah gitu. Tapi itu ada ilmunya, yaitu niru Nabi siapa? Isa. Kalau kamu dokter penelitian tuh cari daerah yang banyak pandemi apa yang bersih? Yang banyak pandemi, karena yang namanya penelitian ya di situ kan. Kalau kamu dakwah ngentas kemiskinan, ke daerah miskin apa daerah kaya? Nah, sama kalau ngentas kefasikan, ke daerah fasik apa daerah orang soleh? Fasik. Tapi itu Nabi Isa. Nah, kalau kamu tidak nabi kan potensinya kan
Ngadut itu. Tapi setidaknya bahwa kita sering disalahkan karena punya beberapa tokoh yang ngancani fasek-fasek, itu sebenarnya ada dalilnya, yaitu Nabi siapa? Isa. Nah terus masalah tegas dan lunak. Ketika ada mahasiswa misalnya pacaran, boncengan lanang dan perempuan, itu pilihan kita apa? Kalau tegas, terus gak mau mendengar kita. Misalnya gini contoh gampang, tak beri contoh Pak D. Jangan orang tua, nanti secara fikih itu beda. Nah ini kan kita orang pesantren, biasa ngaji fikih detail. Kamu Pak D seorang perempuan, mahasiswi misalnya, sering pacaran. Setiap ke situ sama pacarnya kamu diam saja. Padahal kamu dosen keislaman. Mesti pamanaan kamu nyimpulkan, ternyata pacaran itu tidak apa-apa. Buktinya Pak D itu tidak negur, menengah. Ini berarti as-sukut alal mungkar. Tapi kebalikannya, Pak D ini terkenal keras. Nak runo mesti rajaku ponaan. Akhirnya yura runo. Mesti ngerti nak mesti diamuk. Nah, dua orang ini sama-sama gagal kan? Yang lunak menjadikan ponaannya pacaran terus karena enggak negur sehingga dikira membolehkan. Sing keras juga gak sempat bina wong rono era wani. Akhirnya dua orang ini sama-sama enggak ketemu, sama-sama enggak berkesempatan membina kan? Gagal membina kan? Karena yang keras ponaannya enggak pernah situ, berarti enggak bisa bina kan? Yang lunak membiarkan berarti juga enggak bina. Nah, Islam itu antara dua itu. Ya agak terlalu lunak. Enggak terlalu keras. Karena kalau terlalu keras, misalnya ada kiai terlalu keras. Loh, masyarakat mau tanya itu gimana? Lari kan? Loh, saya ini punya pengalaman pribadi. Saya ini kan kecelok orang alim. Itu kalau pernah ya saya itu berusaha ya pokoknya ya umumnya orang alim lah. Tenang, terus anteng, enggak gejlok-gejlokan. Itu enggak ada yang tanya. Saya mimpi ketemu beberapa ulama itu disalahkan. Terus umat saya kalau mau tanya itu ke siapa? Wong alim wis wibawa, meneng tambah banget wibawa. Kalau Quran sering gojlok rektor macam-macam. Terus wong wanita kok, saya biasa ke pasar pandangan dicegot orang. Gus, putri saya itu sering keluar darah tapi melebihi batas haid gini-gini. Kalau badhe sowan jenengan, gak usah sowan ning kene mbek ngadeg-ngadegan. Terus tanya, yang haid berapa hari, Gus? Ya supaya rudat ilal adat. Adat sebelum dia punya penyakit istighadah itu berapa? 6 hari ya sudah, kembali 6 hari lainnya mustahadah, tetap sholat, tetap normal. Tapi kalau saya wibawa, mau pasar go tasbih dulu. Iku mesti wong salaman njaluk donga yakin. Tapi baru kayak rada uraan ketemu wong-wong. Dol pening ndi? Mak pening ndi? Gus beneran Gus ketemu jenengan kula wingi badhe tuwa kok. Ini tanya. Dadi uraanku iku amdan. Lha nek sampean asli, iki asli uraan. Karena ndak uraan lah tetap ndak wibawa kan. Jadi baru kayak uraan dia banyak. Saya itu kalau ngantor di Jogja itu banyak orang yang tanya. Ya biasa tuh tanya macam-macam. Karena saya uraan. Ke pasar ya orang, bahkan di bis sering ketemu orang. Wah beneran Gus kalau badhe sowan jenengan badhe tanya ini. Ya sudah di sini aja. Jadi semua itu diilmoni. Nah, Nabi itu punya sisi yang dua-duanya jalan. Memang beliau luar biasa, dipilih Allah yang luar biasa. Nabi ketika wibawa itu banyak sahabat yang bahkan mengenali wajahnya aja tidak bisa. Ka'anna ala ru'usihim at-tairs. Bayangannya seakan-akan di kepalanya itu ada burung yang takut terbang, saking antengnya. Tapi Nabi sekali mengeluarkan job, sekali santai, itu sahabat tanya itu sampai yang enggak pantas ditanyakan. Nabi saya tadi kumpul istri saya, tapi tidak enzal, itu wajib mandi ndak. Ara'aita law anna ahadana ya'ti imra'atahu wa lam yunzil. Itu ya ditanyakan. Nabi mun kumpul itu saged enzal sepundi. Guys, betul lagi. Terus ya ada yang tanya macam-macam. Ya saking ada sahabat dipanggil Nabi tambah lari, dipanggil lagi tambah lari. Wah jenengan nyeluk pas kula kumpul bojo kula. Lah kula kuwatir jenengan orang suci, saya belum mandi, makanya saya lari. Nabi ngendikan innamal mukmin thahir, ya nak masalah ketemu kiai ra apa-apa ijek junub. Sementing kok nak salat ya adus sik. Tapi Nabi sekali pakai mazahirul jalal, tapi pakai wibawanya, itu orang enggak berani ngomong. Tapi sekali Nabi rileks, itu orang bisa tanya apa saja, termasuk halal yang enggak pantas. Loh, ada sahabat itu tanya lucu, tanya Maimunah. Maimunah itu ya cantik tapi sudah agak tua lah. Maimunah, ya umal mukminin, hukumnya ngambung bojo pas Ramadan ubi. Wah gak roh aku, gak tahu diambung kan Nabi pas Ramadan.
Tanya Sauda, wah malah ra diambung kalau Sauda itu kan wis tuwa itu. Lucunya istrinya jawab. Tanya Aisyah yang mungkin Nabi. Iya, yang mungkin tanya Aisyah. Itu yang usulnya istrinya Nabi Maimunah. Selalu Aisyah. Tanya Mbak Aisyah. Ya Amirul ya Ummul Mukminin gini-gini. Wah, Aisyah yang cantik masih perawan kan. Qabbalani Rasulullah bahwa Nabi biasa ngambung-ngambung pas Ramadan dan beliau tetap puasa. Akhirnya fakih ngarang kan wa takbil fi Ramadan wa tublah la tubtilu shauma ngambung ora. Iku ya udah biasa di sini. Ya nasib bojone ayu. Nah ini artinya seasik itu. Jadi garwane Nabi sing ngrasa rodok tuwa. Wah, aku ora tau. Kok Aisyah. Serilek itu dulu itu. Maksudnya orang-orang Islam pertentangan itu. Maksudnya dia balik semua ini bedanya orang pesantren sama orang kampus. Kalau orang kampus mau cerita agama itu rahmatan lil alamin, tapi nyontokno rileke ora iso. Agama itu rilek, tapi nyontokno rileke ora iso. Mergo ya rapati ngaji. Contohnya ora iso, dadi mau gawe kaidah mau Islam itu rahmatan. Jadi Nabi itu lah, Allah juga gitu. Allah itu kalau sudah memperlihatkan madzahirul jalal itu mbok malaikat Jibril rawani ketika Allah dengan madzahirul jalal. Tapi kalau Allah dengan madzahirul jamal, madzahirul apa? Jamal. Iku ya gojol-gojol kan ambek makhluke gojol. Ya buli-bulian cara sakniki. Ya sampean delok ning hadis syafaat itu, akhiru man dakhalal jannah atau akhiru man kharaja minan nar itu di beberapa judul. Ada seorang rajul yang ahli neraka ya, ditintas mbek pangeran terus didudono swarga. Gusti swarga. Ngiler tok ora wong wayu, ora wis wong ngiler tok. Ngerjaluk Gusti mosok roh tok ora oleh mlebu. Jarimu asal metu kon neraka ora jaluk-jaluk meneh. Sumpah lho ya, gak jaluk apa-apa meneh. Mboten Gusti. Sekali saya keluar dari neraka ndak akan minta apa-apa lagi. Wallahi, wallahi. La as'alu ghairaha. Mesti ghaira khoslah, ghaira tilkal khoslah. Ya niku selain keluar dari neraka saya ndak akan minta lagi. Didono swarga wong kekelon seruwipet kan. Sing bojone elek kan dendam dadi ning swarga iku. Swarga wis macam-macam. Gusti mosok roh tok ora oleh mlebu. Jarene janji ra njaluk meneh. Akhire ya wis didelokno neraka. Jadi pangeran jawabe gampang didelokno neraka. Roh neraka begitu menyakitkan, begitu ngeri. Sudah Gusti saya ndak minta surga. Sementing enggak masuk neraka. Rabbana srif anna adzab jahannam. Setelah lama itu diadepno swarga nang mlebu swarga. Terus diadepno nang neraka. Akhirnya ya sudah saiki mlebu swarga gak apa-apa. Iku jawabe lucu. Atas taziu jenengan ngenyek kula. Mung karuan ra di swarga kok mlebu swarga. Terus akhirnya mlebu swarga kan mlebu swarga tamanna. Sangen-angen sembok jaluk apa? Orang angen-angen yang indah-indah laka wa asratu amsal. Ya siku tak turuti wa asratu amsalih lan lipatan ke-10. Jawabe wong lanang iki lucu. Atas taziu bi wa anta rabbul alamin. Jenengan pangeran kok ngenyekan. Maksudnya wis karuan aku ora pantes. Terus jare pangeran, la astazi'u bika walakinni ala ma asya'u qadir. Aku gak ngenyek kowe, pancen aku pangeran. Nuruti kowe iku iso. Jadi Allah sendiri ketika dengan madzahirul jamal itu malaikat ya ono sing wani bantah. Masyhur itu kan malaikat sing bantah pangeran atas alufia mayusidu fiya wasfikut. Karena Allah dengan madzahirul jamal. Sing paling masyhur Nabi Musa. Nabi Musa itu ketika Nabi Mi'raj. Nabi Mi'raj itu beliau kira-kira di langit keempat lah yang masyhur atau kelima. Ngelangkahi. Nabi Musa menangis, "Ya Rabbi ini apa-apaan? Orang sing ja'a ba'di kemudian melangkahi makom saya ini apa-apaan?" Dan Nabi Muhammad kan apapun hebatnya kan junior. Kok melangkahi makom saya ini apa-apaan? Enggak fair. Sampai Nabi Muhammad itu tanya gini sama Jibril. Reaksi Allah gimana ketika melihat Musa seperti itu? Jawab malaikat Jibril lucu. Ya roh hiddatahu, Allah sapal gayane Musa. Biar. Ya dibiarin aja sama Allah. Tapi wong jenenge Nabi Musa itu kekasihnya Allah. Tetap berkah bagi kita. Betul. Ketika setelah Mi'raj diwajibkan salat 50. Gentenan Nabi Musa kelihatan nabinya. Sebenarnya Nabi Musa itu sebetulnya loh, enggak menguntungkan kita sebetulnya. Tapi yang menguntungkan. Sebenarnya enggak niat menguntungkan kita, tapi menguntungkan. Nabi Ibrahim kan di langit ke-6, keren lah. Konti ketemu Allah ngeten-ngeten kan salat 50. Karena Nabi Ibrahim terkenal Nabi baik, ada bantah.
Bareng Nabi Musa. Kenapa diceluk pangeran? Kula kan salat ping 50. Inna ummataka la tutiku dalik. Wah, gak kuat umat. Rai-rai gak umatmu ora ngarah kuat 50 rakaat. Tapi sebenarnya Nabi Musa itu niatnya bukan membela kita. Fa inna ummati la umatku sing gagah-gagah ra iso meneh umat. Berarti sebetulnya ya, itu masih pakai gengsinya misalnya. Wes ngono-ngono lah sementing kita untung. Sebetulnya dia itu enggak terima wong umat saya aja yang lebih kuat. Enggak kuat apalagi umatmu. Dan terus sebutin irji ila rabbika fas'al takhfif. Itu berarti Allah dengan madzahirul jamal. Sudahlah, datang ke Allah minta keringanan. Allah itu baik. Minta, ambek Allah diringana mau 5 tok, jadi cek 45. Balik ke Nabi Musa, piro 45, cek ra kuat umat. Wong umatku ora kuat, jadi sebenarnya bela. Umatku ora kuat. Lho cara Nabi Muhammad model wong Malang, yo beda umatku mbek umatmu. Ribet kan? Itu. Lho Nabi Muhammad kan enggak seperti itu kan? Enggak punya akhlak Malang kan, akhlak. Maksudnya akhlaknya mujur itu, akhlak yang baik gitu. Ya akhlak yang mujur, bukan yang malang gitu. Jadi Nabi ya manut. Tinggal 40 kan, dikurangi lagi 35 sampai 9 kali kan, masyhur itu. Ya kan kalau dikurangi 55 kan berarti turun naik kan 9 kali. Itu setelah 5 itu Nabi Musa cek usul masih ragu. Itu cara Nabi munggah nentek. Nentek. Terus, iya doa tuntas betul. Terus munggah ado-ado lha opo? Ngapain itu? Akhirnya Nabi Muhammad sudah sampun ya kalimah Allah, saya ini malu sama Allah Musa. Sudah 9 kali dan diturutin terus. Jadi Allah kalau dengan madzahirul jamal itu Nabi Musa biasa nego sama Allah. Karena Sayyid Ali Zainal Abidin rumahna tenan terus gak ngersakno politik, beliau ahli ibadah. Ajane jenenge ya ahli tok. Karena beliau 1 hari salat 1000 rakaat, salat 1000 rakaat. Terus darane Sayyidus Sajjad, napa? Sayyidus Sajjad, ketuane wong sing ahli sujud. Nah, karena beliau selalu begitu terus gelari Zainul Abidin, napa? Jadi bapak wong sing ahli ibadah. Nah, darane Ali Zainal Abidin. Jadi Zainal Abidin mboten jeneng, napa gelar, napa? Gelar yang karena fakta, napa? Soale kangkang jenenge Zainul Abidin, tapi mancen mulai cilik dijenakno iku ora usah ana faktane, napa? Dadi jeneng loro, ana jeneng mergo fakta kaya Sayyid Ali mau diarani Zainul Abidin mergo fakta. Ana jeneng iku mulai lahir jenakno ngono gawe-gawean ben gaya, napa terus jenakno Zainal Abidin. Ya, jadi kan gak mungkin orang sehebat ini kemudian tidak mujtahid, apa kemudian tidak mujtahid. Nah karena Sayyid Ali itu dididik Sayyid Hasan, di mana sudah kita ketahui Sayyid Hasan suka damai, apa suka damai. Maka Sayyid Ali itu menjelma sebagai Hasan. Jadi beliau nyuwun sewu tidak seperti Husain. Jadi itu hebat. Jadi intinya meskipun Sayyid Husain itu ibadah iku iqamatul haq, ya tentu semuanya baik ya. Ibadah Sayyid Husain iku iqamatul haq apapun resikonya ya. Jadi Sayyid Husain itu orang yang paling fanatik iqamatul haq apapun resikonya. Sayyid Hasan walian. Wis pokoke barang hak wis ora usah fanatik nemen-nemen, nak pancen iku berakibat safkud dima, mengalirkan darah. Ya bodoh bener ya, saya ulang lagi Sayyid Hasan iku rapati fanatik, pokoke iqamatul haq, terutama hak fil khilafah napa? Fil khilafah sementing apa? Ora ana safkud dima, ora ana pertumpahan darah. Sehingga beliau Sayyid Hasan ya pemerintahan dikene Muawiyah, sekarang dunia wae sementing Islam ora perang. Nah, Sayyid Ali karena dididik Sayyid Hasan 10 tahun, dididik apa yang mau setahun, maka beliau terbentuk oleh mazhabnya Sayyid Hasan. Ibadah Sayyid Muhammad wa ma'amil Hasan asrota wa ma'abihi sanatan. Unik kan? Jadi artinya gini ya, terbentuknya wataknya Sayyid Ali Zainal Abidin malah terbentuk oleh Sayyid Hasan, oleh Pak D-nya. Makanya Sayyid Ali enggak ada sejarah ikut politik, ikut perang. Karena terbentuk insibah oleh mazhabnya Sayyid Hasan oleh Pak D. Tapi tentu Sayyid Husain ya luar biasa. Tapi ya tadi karena putranya enggak sempat dididik lama, ya tidak seperti itu. Ya tentu makanya 2 mazhab besar dalam Islam ya 2 itu tok.
iqamatul haq secara tenanan kados mazhabnya Sayyid Husain. Ada yang ya sudah iqamatul haq tapi jangan yu'addi ila sesuatu yang lebih mungkar kayak safkut dima, itu diimani oleh Sayyid Hasan. Ya tegale kok ngene lho. Aku dibodohi Muna 10 juta. Terus aku nuntut nganti ning pengadilan. Kadang biaya nuntut tewe nganti 20 juta, nganti 50 juta. Cara wong rasional kan rugi. Akan menuntut 10 juta wae aku biaya ning pengadilan macam-macam tak 50 juta. Atau aku nuntut terus diancam, mana jenengan nuntut mungkin tak bacok atau anak jenengan tak bacok. Duit 10 juta wae pertaruhane bacokan. Setelah itu kira-kira cara Said Hasan bismillah jedal dianggap selesai. Tapi kalau model Said Husain tidak bisa, kebatilan tidak bisa ditoleransi, nanti meraja lela. Itu mazhab Said Husain. Ya tentu kulun ala hakin karena beliau orang yang tidak akan melakukan itu karena nafsu, tapi murni lillahi kalimatil. Sehingga ada mazhab ya sudah seperti itu. Ya, tapi Said Ali ini karena dibentuk Said Hasan, beliau itu sama sekali tidak pernah ngungkit-ngungkit peristiwa Karbala. Padahal orang paling berhak ngungkit-ngungkit itu beliau itu Ali bin Husain. Iku hebatnya Sayyid Ali bin Husain. Wong koyok ngono ndekne sing alami. Paham ya? Tapi beliau sudah pengaruh besar, punya pengaruh besar, enggak ada yang digerakkan untuk itu. Beliau nikmati ibadah, ngaji ibadah. Kalau ada kitabnya banyak tentang, ya tentu kitab riwayat tentang Sayyid Ali bin Husain. Termasuk ulo hafal banyak lah tentang doa-doa beliau di Arafah, doa beliau. Saya ketika haji ya pakai doanya Sayyid Ali bin Husain. Doa Arafah, doa khatmul Quran. Zaman roh itu terus orang-orang yang kita kaji ini orang-orang luar biasa. Wa fi dzikri sholihin tatanazzalul rahmat tatanazzalul barokat. Jadi eling-eling wa ma'amil hasan malah asyrata awam wa ma'abihi malah mu sanatan. Asma sanatan ba'da walladzi qala fi syair farastaq qasidatu al-masyhurah utawi Sayyid Ali ku pokoke wong iki hadzal ladzi ta'riful fatha wa atahu wal baitu ya'rifuhu wal khillu wal haram. Wong ora ro Sayyid Ali, Ka'bah wae kenal, sakto nang Mekah kenal. Hadza utawi iki ku alladzi wong ta'rifu kan kenal apa al-fatha kota fatha wa atau injane alladzi. Wal baitu taitu ya'rifu kenal apa baitu wa hu ing iki Sayyid Ali. Wal khillu lan tanah halal wal haramu lan tanah haram. Bangetan ya kowe iku. Gubernur raja ora roh wali. Ka'bah wae roh, tanah halal haram roh, kabeh roh sing ora roh kowe tok. Masyhur akhire Farusaki di penjara. Mereka rojok mana? Tangkap. Masyhur Pak dan itu tangkap. Dikirimi duit mbek Sayyid Ali. Ditili ini penjara. Mereka dekne di penjara mereka muji Sayyid. Ditili. Kalau Indonesia ono juga 100 juta. Wadah nanti kalau hitung di atas 100 juta. Diterus nang Farus. Diterus samane sampean di penjara gara-gara aku macam lomo sing Sayyid Ali ku lomo. Sampean di penjara gara-gara aku tak kei duit 100 juta. Nangis Farus. Saya muji jenengan itu ikhlas, maka saya tidak akan menerima upah ini dari jenengan. Ini enggak mau menerima Pak Ustaz. Saya tali terus ini, saya ini ahlul bait, orang yang enggak pernah membatalkan niatnya. Oh, enggak keren tuh itu. Oh, iya keren. Cara gue bener aku. Soleh pas-pasan ae, soleh apa? Pas-pasan ae. Jadi gue mirip ceritanya Nabi Musa mbek Nabi Syuaib apa? Yeah. Nabi Musa. Nabi Syuaib dia anak wedok loro ya, sing ketika mencari air untuk ternaknya dibantu Nabi Musa. Walhasil cerita faja'atu ihdahuma tamsi ala istihya qalat innabi yad'uka liyajziyaka ajrama saqaitala. Nabi Musa moro tengene Nabi Syuaib. Wah, di situ sudah banyak hidangan yang kelas A, sudah mewah semua. Silakan dahar. Nabi Musa tetap padahal ini kelaparan. Nabi Musa kelaparan, sebelum dino ramangan deh. Tapi kan Nabi Musa raku tetap terkendali mungkin Nabi no. Nabi gue ora usah perlu koyo Nabi Musa, gue ra nabi kok kayak tirakat ngono bareng. Cara Mbah Mun ngoten. Mbah Mun anggere maca kitab sing wali-wali, kowe ora usah niru iki. Ngene iki prilakune wali, kowe ra wali kok ben niru. Malah entuk lesu tok tetep ra wali. Iku ijazah Mbah Mun iku cocok gak cara kula tok ngaji wali senengane lesu ngene-ngene. Kowe ora usah niru iku wali. Nah mbok tiru entuk lesu tok tetep gak wali. Malah lara kabeh ngene. Walhasil terus Nabi Musa tertakut, ini atas nama apa? Jika atas nama saya mengkhidmati putri anda, saya tidak mau. Inna ahla baitin, kita ini dari keluarga yang kalau ngamal itu ikhlas, tidak ingin balasan. Terus dari Nabi Syuaib, saya ini juga ahlul bait yang tidak akan menterlantakan wong sing terlantar. Dan nak wis lomo atau dibatal.
Akhire gelem dahar. Mulane kula kangkang kepen ngono. Oh dadi nek misale sing utang ya kepen nyaur sing disaur gak gelem terus bantah-bantahan. Wah. Iki utang Kang. Wah aku ahlul bait buat apa ora ro. Sing nak utang mesti bayar. Kowe yo ngono. Aku wis niat ngutangi tak ikhlasno. Bangkune mau 5.000. Rumangsa aku ora hebat jebule apa? 5.000. Hadza utawi iku ibnu khairi ibadillah iku anake api-apike kaulane Allah kulihim. Dadi kamane iki turunane wong api-apike wong sak donya. Hadza utawi iku attaqi wong sing banget takwa, anaki kang banget bersih atau hiru kang banget sucine. Al-alamu kang dadi genderane kebaikan atau genderane Islam. Idza ra'athu Quraisyun qala qailuha idza ra'an nalikane ningali ing hadza sapa Quraisyun wong Quraisy qala mongko ngucap sapa qailuha sapa perwakilan sangka wong Quraisy ila makarimi hadza maring tradisi kehormatan iki yen ta dadi tok apa al-karamu sifat kehormatan. Jadi gak mangane kira usah takok iki sapa. Angger semua kebaikan intine ya tok wong iki kok nganti kira kenal buangkune bocah ora karo-karo. Wah iso ngamuk tangkap. Bener. Raja kan wis menang kalah gak penting nyanyi syairnya ini ilmiah tangkap kok. Suwen. Ila yakula maqala qatu ila fitas syahudi laula tasyahudu ka la uhuna. Maqala rata dawa sapa alila ing laqatu ila fitas syahudi laula tasyahudu ka la uhulane. Sayyid Ali ku na'am dadi kamane Sayyid Ali ku orang yang sangat apik mbek tangga. Urung tahu dijaluki munillah. Dadi kamane saking apike wong ra iso munillah. Jadi Sayyid Ali misalnya, Sayyid Ali ujuk dhuwit. Nah, ayo mlaku-mlaku ya. Pokoke dekne mau ngecewakno wong. Dadi munillah ku ra iso saking apike wong. Nek kowe kan gak jual munillah diutangi munillah. Wong kon yo munillah yen rai-rai lah. Rai-rai wae. Iku Sayyid Ali ku munillah ora iso. Maksudnya munillah ora iso itu tidak akan pernah mengecewakan orang yang ingin bantuannya. Jadi sakete ngendikan na'am yo yo. Mau kecuali ning bab tasyahud la ilaha illallah dia munillah pendak tasyahud. Iku yang mergo tasyahud. Wong Arab nang lembong nganti kok maqala la qatu illa fi tasyahudihi la tasyahudu kanat la uruna. Tapi kira sani rumah kowe ora Sayyid Ali. Mbahmu nak ngaji kitab wali. Oh, lesu ngene-ngene iki tugas wali iki ora usah lesu. Engko entuk lesu tok tetep ora wali. Mayaqulu mayarifu wa yarif awaliyat ati wa baiti hadana lahul umam. Mande sabane wong yarif ku kenal soman apa yarif mongko kenal soman awaliyat hada ing keunggulane wong iki. La dinu te aku baiti hada kun alan tuhu hadin sapa umam biro-biro umam. Wong kok ora kenal iki ku piye let Sam Hisam jenenge Hisam bin Abdul Malik. Kowe roh Allah iku. Allah dat sing awal. Lah iya, Allah dat sing awal. Omahe wong iki Sayyid Ali ku awal dari permulaan agama. Jadi Allah dat sing awal agama ku keluargane iki. Kowe ora kenal bocah. Dadi kemarin parah ya. Wah, penjara kok. Penjara suwe. Kowe roh Allah. Kowe roh lah ya Allah dat sing awal. Lah nak keluarga iki awalu hadat din. Iku apa? Ad-dinu min baiti hadza nalahul umam. Qala Zuhri rahimahullah. Kalau nak saya tahu banyak, makanya saya sangat mahabbah. Termasuk kitab beliau pernah tak bawa ke Masjid Aqsa. Saya kalau berdoa di tempat-tempat mustajab nganggo dungane saya tahu. Lan pantes kula yo keramat dong kula sering donga saya. Yo paham maksudnya. Yes, enak sik kira paham kok nyanyi biang no. Kok tak bantu ben ora gantungan benes sama yo. Qala Zuhri rahimahullah ma ra'aitu Hasyimian afdhalan minhu wa ma ra'aitu afqaha minhu. Imam Zuhri yang kemarin kita puji sundul langit ya. Imam Zuhri yang kemarin kita puji sundul langit. Wae ngakoni piye? Ma ra'aitu afqaha minhu wa ma ra'aitu afqaha. Saya tidak pernah melihat orang yang lebih alim fikih ketimbang Sayyid Ali Zainal. Sing ngendikan Imam Zuhri. Oh sing ngendikan orang yang kayak apa kemarin? Hampir semua ilmu dintekno Imam Zuhri. Iku wae ngakoni Sayyid Ali Zainal Abidin. Wa qala Ibnu Musayyab ma ra'aitu awra amin wis ngalim wirai. Ora gampang mbok suwak, ora gampang. Wa qala Malik bin Anas lam yakun fi ahli bait misluh ka ono ahli bait sing salim Ali Zainal Abidin. Wa qala Adz-Dzahabi ka kana lahu jalalatun ajibah. Wa kana lan ono wa hukati Sayyid Ali wa jalalatun wibawa ajibatun kang gawono. Wa hukka lahu wa wahida ali panjenengan layak seperti itu. Faqad kana ahlan lil imamatil usma.
Fakot kana mungkin teman-teman ana sapa Sayyid Ali ahlan mestine layak lil imamatil utsma maring dadi imam besar li syarafihi wa su'datihi mestine dekne dadi amirul mukminin wong putrane Sayyid Husain wa ilmihi wa kamali tapi semua itu ditinggalkan demi nikmati ibadah nikmati ilmu nane darani Zainal Abidin supaya apa keramati Sayyid Ali Zainal alhamdulillah barokah ngaji saya tambah seneng ning Sayyid Ali Zainal Abidin mahabbatu ahli bait dadi nek ndibaan malam Jumat umis Zainal Abidin paling gak langsung itu wah iya keterangane tau ngaji pas dina Jumat paling gak kan seminggu pertama eling lah seminggu kedua rada gak masalah soalnya gak masalah apa gak masalah lah sana yo gampang apa eling nah buka nah kitabe jebule maknane iki maknane opo malah gambaran itu malah bakas makna bareng. Nah, seribet deh. Serausan alali ae. Mbok wae eling ya eling meneh. Cara bapak nak ngandani wong ana wong adol sawah mbek nangis. Yai sawah niku kenangane babah kula kok kula dol ngene. Bapak nasihat ini lucu aku eling. Ya lek wae adol ya adol kok wae tuku ya tuku. Mosok wae adol kok tuku. Maksudnya dianggap enteng. Urip kan ngono kan, kadang kowe DAP wae kadol ben wae tuku ya. Wae utang wae nyaur ya. Lah repot wae utang tok atau wae nyaur itu. Mangan kan yo ngono, wong wae mangan yo mangan. Tapi wae buak yo buak, aja wae buak kok mangan. Yo ora wae mangan. Wae ning WC kok mangan meneh. Buak ini biasa terus. Nah, jadi bapak ngono, wae adol ya rapi ngono, wae payu rapi. Kalau satu terus wae pegatan yo mbok nak takdir. Nak takdire diusir ya piye meneh wae. Wa qala Ibnu Abi Syaibah as-sahul asanid, kutai luwe sahih sanad az-Zuhri anhu an Abi an jati anhu sang Said Ali Zainal Abidin an Abi sang bapak Said Ali berarti Husain an jati berarti Sayyidina Ali itu langsung Kanjeng Nabi. Jadi istilah jad niku saged Ali dalam konteks tertentu juga langsung Kanjeng karena Nabi memang enggak pernah menamai cucunya itu Sibtun. Nabi kalau nyari Hasan Husain ya bna ya anak ingsun apa? Anak ingsun. Wa qala tufiya sanata sanataini wa tis'in. Ya ling-ling ya sesuk kowe maca bedah. Pokoke tiap 3 hari nang. Kan paling ngaji kan paling 6 hari. Berarti khatam pindho lah lumayan. Tufiya sanata sanataini wa tis'ina. Kabundute tahun pinten 992 pinten 92 Hijriah badaan qasam. Berarti umure ya mboten panjang. Badaan qasama. Sause yen to bagi sapa Sayyid Ali. Jadi Sayyid Ali sing mengharukan ngeten ya. Beliau karuan pemimpin Ali. Tapi beliau punya cerita yang mungkin tidak akan ada yang membari lagi. Seolah tidak akan ada yang membari lagi. Beliau itu kan sering sedekah jahron. Terus karuan kalau sedekah jahron, ya, beliau ma'ruf bisakho. Orang tahu semua beliau itu sakho. Pernah ngasih seorang sampai malu yang dikasih kalau saking banyaknya. Singkat cerita, ada janda di ujung kota Madinah. Beliau hidupnya di Madinah. Seperti yang katakan tadi, beliau itu sebenarnya mau ke Kufah sama abahnya dibantai di Karbala. Walhasil singkat cerita ada yang menyelamatkan, kemudian dititipkan lagi, diikutkan lagi Pak D-nya. Jadi walhasil beliau hidupnya di Madinah. Kalau nanti ziarah teng Said. Jadi teng Baqi itu ada Qubbatul Anwar. Itu di situ ada makamnya Said Ali, Said Hasan, Sayyidah Fatimah. Tapi ini dirahasiakan oleh Wahabi, enggak ada tandanya. Semua dibagi kan sama. Tapi kita itu kabirin tahu. Gus Iid ya tahu ya karena putranya Mbah Mun. Terus Mbah Mun ya tentu tahu karena didawi Said Alawi. Jadi itu enggak diketahui secara alamat, enggak ada namanya dapat, tapi kabirin. Jadi ya saya tahu ya karena pernah dijak Mbah Mun. Iki Said Ali, ini Fatimah, ini. Padahal enggak ada tandanya sama sekali. Aku masih ingat digandeng Mbah Mun iki jeneng Qubbatul Anwar hadis makom. Kemarin pas saya sama Gus Iid yang menerangkan itu, Gus Iid ya berdasar keterangannya Said Muhammad Dawei. Jadi itu pentingnya sanad ya, meskipun nggak ada alamat fisik, paham ya? Tapi kita masih apa? Tahu. Karena tadi kabiron an kabirin. Nah, Said Ali ini itu ada beberapa janda yang sepuh, yang renta. Perlu tak terang ning kowe. Kowe mesti dikiramu rondo wis ngomong kowe wong beling. Nerangno kowe wis rawan salah paham. Dadi wis ora alim pikirane mesum ribet kan nerangno angel kan. Wis terang-terangan wis ben kowe ora usah tersinggung biasa wae. Janda-janda sepuh apa? Janda. Ya, apa ana kalimat apa? Sepuh ya.
Sepuh itu karena nggak ada yang nafakoi itu di rumah di Sayyid Ali. Jadi tiap malam cara Indonesia mungkin ya jam 2 apa jam 3 niku dipikul piyambak daging cara kene beras lah. Ini cara memiliki beras. Aku meni beras mbok gugat mosok ning Arab ono beras ngono. Iku projo lele atau malah pancen kan. Daging. Ya. Cara kene beras aku ora meni beras cara kene kira-kira beras kut. Wah, kut. Ya cara kut. Iku dipikul dhewe. Jadi dia baru ngirim itu kalau satu malam bisa 10 orang saja kan tiap hari itu puluhan tahun. Nah puluhan tahun walhasil nggak cerita Sayyid Ali itu kabundut tuh via qoblahunna. Jadi janda-janda yang beliau rumah kabundutnya dulu beliau di pangeran aja kepengen buka. Terus janda-janda ini kelaparan bahkan mengkomplain ke gubernur Medina karena pernah dikira itu kebijakan pemerintah karena ada lockdown misalnya terus apa itu dicukupi ya Pak nyongkone jadi nyongkone. Lah orang itu nangis ketika yang memandikan jenazahnya Sayyid Ali ngerti wonten atharus sekol fi mangkibi. Jadi ini kene ono koyo bekas mikul. Ketoro banget nak iku lama. Ya, akhirnya diketahui ternyata itu amal sirine Sayyid Ali. Jadi beliau nah tapi pangeran ya kersane. Delala itu kubela wafati itu ada satu saksi sing ngerti. Jadi mau dikandani Sayyid Ali kemana iki aja kabar wong sedurunge aku kabundut. Jadi akhirnya sing mandiin jenazah ku nangis. Ini diketahui ternyata yang nyukupi itu tidak waliul amri tapi Sayyid Ali. Itu ibadah siri yang enggak akan tertandingi puluhan tahun. Mereka wonten asari. Itu saking suwene kan sampai ono napa bekas. Yang tahu ya yang memandikan Sayyid Ali. Sejak itu terus dikenal jadi ibadah salat ya kula yaumin al-faraqah. Padahal ke qobliyah badi ora iku pira? Al-faraq. Kok itu kan? Padahal misalnya qobliyah badi lagi pira paling 10 kan. Qobliyah subuh loro. Zuhur 8 Akhirnya zuhur 8 lho. Asar lho. Terus pokoknya paling lagi 10 20. Kenapa nyanyi Sayyid Ali bro? Ibu 1000 ketoknya di luar kopi abadi ya. Anak gue 1000 wis delokno kabeh. Masuk traweh sing pira 23. Balik hitung bisa. Wah rugi dah. Salat ono rugi barang ini. Oh traweh nek imame kesuwen makmu getun nang makmu meneng kene. Langsung geti musala apa? Geti musala. Ana wong traweh imame suwi iku makmu getun nang sesuk ora tak baleni. Golek informasi traweh tercepat oh. Oh, suwan Arab bakat wali ya. Oh. Ngono ya do urip mergo warahmati wasiat kullasy. Wa qala Ibnu Abi Syaibah ashahul asanid iku azuri anhu an Sayyid Ali an Nabi anj. Tu fiya sanatas nata ini watis in badaan kok sama. Sampai yang bagi sapa Sayyid Ali Allah malahu mardan. Jadi kamane beliau itu kepingin ketemu Allah dalam keadaan enggak siapa-siapa, enggak bawa harta siapa. Dunia ini dinten-ten. Ya tapi tentu itu makom Sayyid Ali ya. Kita tidak boleh niru karena kita makom syariat yang enggak boleh wasiat atau sedekah itu fokus sulus apa? Fokus sulus. Tapi kalau ada khiyar Kak Sayyid Ali yang mengamalkan semua apa itu memang sudah di atas kita semua, di atas syariat apa? Di atas apa? Syariat. Akhraja kersa ngetokno lahu li Sayyid Ali sopasita ya tentu orang sekali berbeliau, sesoleh beliau, sealim beliau tentu kutubus sitah mau mengeluarkan riwayatnya. Sanihim al-Imam Abu Sayyid